Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, saudara-saudara, kita bahas tentang prinsip komunikasi lintas agama sebagaimana bahan yang sudah disampaikan tadi di grup WA kita. Ada beberapa pertanyaan tentu terkait materi ini yang perlu juga dituntaskan. Tadi ada beberapa pertanyaan, Pak, apa itu maksud karakteristik, apa itu asumsi, apa itu asas. Nah, slide ini menjelaskan tentang apa itu prinsip. Ini pengertian dari prinsip. Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan asas. Asas itu maksudnya kebenaran yang menjadi pokok dalam atau dasar berpikir, pokok dasar berpikir. Kemudian setelah berpikir bertindak dan seterusnya. Maksudnya dasar, disitulah asas. Itu makna dari prinsip. Gundiskun menyebutkan bahwa prinsip juga diartikan dengan karakteristik. Bisa juga asumsi-asumsi. Kalau kita kaitkan dengan prinsip komunikasi lintas agama berarti ya asumsi atau karakteristik komunikasi dalam komunikasi lintas agama yang perlu diperhatikan tentunya ketika kita akan menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berbeda agama. Nah, secara umum tentu prinsip komunikasi lintas agama itu yang mirip dengan prinsip komunikasi secara umum. Apa saja di antaranya, tentu saudara nanti bisa memperkayanya ya. Nah, kalau tadi disebutkan bahannya hanya poin-poinnya saja, Pak, maka memang betul disampaikan, namanya juga PowerPoint, maka disampaikan PowerPoint ya, poin-poin dari atau isi penting dari prinsip-prinsip yang dimaksud. Nah, yang pertama, sebagaimana prinsip komunikasi umum, bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Nah, ketika kita berhadapan atau melakukan komunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama, ya, menjalin komunikasi yang intensif, maka setiap yang muncul dari diri kita, setiap perilaku kita, baik perilaku verbal ataupun non-verbal, saat kita berhadapan dengan mereka ya, bertatap wajah maksudnya, bukan berhadapan untuk bertarung, itu apapun yang keluar dari diri kita, baik itu berupa ucapan-ucapan atau bahasa verbal maupun bahasa non-verbal, baik itu senyuman kita, tatapan mata kita, ataupun gerak tubuh kita, itu semua memiliki potensi komunikasi. Nah, makanya ketika kita menjalin interaksi dengan mereka, jangan sampai salah kita dalam mengirimkan pesan, baik pesan verbal maupun pesan-pesan non-verbal. Kalau memang misalnya kita harus meresponnya dengan senyuman, ya harus tersenyum. Kalau kita memang harus meresponnya dengan gelengan, dengan mengerutkan dahi, ya memang harus mengerutkan dahi. Jangan pula nanti misalnya ketika mungkin ada komunikasi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka itu dirasa mungkin agak berat bagi mereka, kemudian kita meresponnya dengan senyuman, biasa saja dianggap mengejek. Nah, begitu juga lah seterusnya. Artinya memang, karena memang setiap perilaku memiliki potensi komunikasi, kita harus berhati-hati dalam menjaga setiap pesan yang akan kita sampaikan pada orang-orang yang berbeda agama ini. Yang berikutnya, semakin mirip latar belakang, maka akan semakin efektif. Nah, ini juga tadi ditanya, maksudnya gimana? Bukankah setiap agama itu berbeda? Ya, memang agama tidak sama. Agama berbeda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Biasanya atau umumnya itu perbedaan itu ketika berbicara tentang materi teologis atau materi ketuhanan. Prinsip ketuhanan atau materi ketuhanan, materi akidah antara satu agama dan agama yang lain pasti akan berbeda. Maka tidak apik ya, tidak baik tentu membahas perbedaan itu secara tajam.
Artinya kalau memang perlu dibahas, ya artinya memang di sini pasti tidak efektif itu ketika bahas bicara ketuhanan, tidak jumpa karena konsepnya berbeda. Makanya maksud dari semakin mirip latar belakang maka akan semakin efektif. Itu bermakna bahwa kita dalam komunikasi lintas agama ini kita bisa ambil tema-tema yang di situ ada titik temunya. Misalnya ada tema tentang kehidupan sosial, tentang tolong menolong, tentang lingkungan. Itu secara umum sama. Maksudnya ada kesamaan. Misalnya semua agama kan pasti menganjurkan tolong menolong. Semua agama pasti menghormati hak hidup manusia. Semua agama itu pasti suka dengan kebersihan dan seterusnya. Jadi konsep-konsep yang memang mirip itu bisa kita jalinkan sebagai tema-tema komunikasi lintas agama. Karena memang kita hidup di tengah-tengah agama, di tengah-tengah masyarakat yang memang berbeda-beda agamanya. Maka tema-tema yang bisa efektif hubungan atau komunikasi lintas agama ini itu yang saya pikir harus diangkat dan mengangkat kesamaan-kesamaan. Walaupun kita tahu bahwa konsep agama itu berbeda-beda terutama tentang ketuhanan, maka jangan dibahas tentang itunya kecuali memang harus ada pembahasan tentang itu. Yang berikutnya, komunikasi itu bersifat irreversible. Nah, seperti yang tadi disampaikan, karena memang setiap agama itu memiliki ajaran-ajaran yang berbeda, terutama tadi konsep ketuhanannya, maka kita harus hati-hati dalam setiap menyampaikan pesan-pesan saat kita berhadapan dengan orang yang berbeda agama. Karena ini komunikasi sifatnya irreversible, setiap pesan yang kita sampaikan maka tidak bisa kita ambil kembali. Maksudnya, apa yang kita sampaikan, keluarkan dari mulut kita, itu akan dikonsumsi oleh publik, ya, dan itu bebas publik memaknainya apa, walaupun memang apa yang kita maksudkan belum tentu juga sama dengan yang dimaksudkan oleh penerima pesan. Maka hati-hati. Di sini apalagi masalah-masalah sensitif tentang ajaran-ajaran agama itu yang harus selalu diperhatikan dalam komunikasi lintas agama ini. Ini komunikasi bersifat irreversible. Walaupun mungkin kalau kita ada ucapan kita yang menyinggung lawan komunikasi kita, terutama misalnya orang yang berbeda agama ini, bisa saja sih kita minta maaf, tapi itu akan bermakna atau akan mengurangi hubungan harmonis selama ini. Yang mungkin selama ini sudah harmonis, kemudian terluka, kemudian kita maaf, maka hubungan tidak bisa seperti sedia kala. Itu irreversible. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, ini maksudnya bahwa pesan yang kita sampaikan itu akan dimaknai berbeda tergantung ruang atau tempat, tergantung waktu pada saat kita melakukan komunikasi. Terkadang ketika di warung kopi, mungkin kita bisa bicara tentang yang tema-tema yang mungkin membuat orang tidak tersinggung saat tema itu dibicarakan di situ. Namun ketika mungkin di tempat yang lain tema yang sama dibicarakan, yaitu seperti yang di warung kopi, orang akan tersinggung. Nah, ini maksud dari komunikasi terjadi dalam konteks ruang, ya, konteks ruang. Dan waktu di sini maksudnya adalah bahwa kita akan memaknai pesan yang berbeda di waktu yang berbeda. Pesannya sama tapi waktunya beda, itu akan dimaknai berbeda. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa yang namanya pesan itu bisa verbal, bisa non verbal. Kalau misalnya di tengah malam, ya, tengah malam, kita menegur atau chat lah ya, ngechat, tanya kabar, apa kabar gitu kepada teman lama kita. Teman lama kita kemudian kebetulan lawan jenis itu jam 12 malam atau setengah 1 malam kita tanya kabarnya, ya, apalagi misalnya kalau sudah punya pasangan masing-masing, ya, misalnya suami istri lah, itu kan akan dimaknai berbeda. Kalau kita nanya sebenarnya apa kabar pada jam 10 malam, itu pasti orang akan, loh, ini nanya kabar kok malam-malam gitu.
Nah, itu maknanya beda. Beda dengan kalau kita nanya kabar pada pagi hari atau siang hari, apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Nah, itu akan dimaknai berbeda. Itu maksud dari eh, bahasa ini, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, komunikasi lintas agama itu juga begitu. Ketika sedang sensitif gitu ya, waktunya sedang sensitif, memanas antar agama itu, hubungan antar agama, ketika ada pesan-pesan yang mungkin sedikit salah saja salah, itu akan langsung dimaknai berbeda. Nah, kita baru saja misalnya ada beberapa bentuk-bentuk yang dianggap pelecehan kepada Nabi Muhammad, ya adanya karikatur yang dinilai oleh umat Islam tidak senonoh kan begitu. Nah, maka saat itu kan juga orang dibangun opininya tentang Prancis, ya, tentang Paris, bahwa Prancis itu atau Paris itu eh, melecehkan agama Islam. Nah, ketika barangkali orang menyinggung-nyinggung tentang Prancis, mengangkat-angkat tentang Prancis, orang orang Islam bicara tentang kehebatan Prancis, maka biasanya akan berbeda ditanggapin. Nah, beda dengan kalau tidak ada masalah. Nah, itu kan masalah timing, masalah waktu. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke, ini sudah disampaikan. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi dan dimensi hubungan tadi maksudnya bahwa pesan yang kita sampaikan itu tidak hanya sebatas isi pesan itu, tapi dalam pesan itu, dalam komunikasi yang itu ada dimensi hubungan. Jadi kalau kita komunikasi dengan orang yang berbeda agama, ya, maka itu bisa, kalau belum akrab, ya, belum akrab, maksud contoh kita punya kawan yang beda agama, tapi kita masih belum akrab, maka biasanya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan dianggap eh, dia harus formal bahasanya. Ya, sedikit saja barangkali kita salah berbicara tentang agama mereka atau agama yang berbeda agama, itu akan sensitif. Tapi ketika hubungannya sudah kawan dekat, kawan lama, beda agama, tak bicaranya pun menyinggung-nyinggung agamanya, walaupun sebenarnya sudah pantas tersinggung orang beragama lain, itu biasa-biasa saja biasanya ditanggapi. Itu maksud komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, kemudian komunikasi merupakan satu proses simbolik. Ini bahwa dalam komunikasi lintas agama kita harus peka, ya, melihat simbol-simbol yang ditampilkan oleh agama-agama lain, ya, karena memang manusia itu kan makhluk homo simbolikum, ya, makhluk atau hewan yang menggunakan simbol, maksudnya begitu. Homo simbolikum itu, dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain itu tidak menggunakan simbol-simbol dalam aktivitas komunikasinya. Artinya begini, ini sensitif. Nah, kalau begini saja, kalau kita orang Islam nih, biasanya kan identik ya pakai jilbab kalau perempuannya, kemudian banyak laki-lakinya mengenakan jenggot, kemudian peci atau jilbab tadi secara umum kalau perempuan, kemudian peci. Nah, di agama lain misalnya kalau Kristen itu kan biasa menggunakan simbol, ya, palang salib misalnya dari kalungnya, dia kan itu dia proses simbolik dan harus dipahamin. Ada simbol-simbol tertentu yang harus dipahami oleh kita ketika kita melakukan aktivitas komunikasi lintas agama. Nah, dalam komunikasi lintas agama ini prinsip berikutnya adalah cari persamaan dan hindari membahas perbedaan. Ini prinsip yang perlu. Karena kalau kita membahas perbedaan itu memicu terjadinya konflik, perdebatan. Kalau dia mencari persamaan dari yang berbeda, itu pasti bisa terjalin atau bisa dicari sebanyak-banyaknya persamaan dari setiap agama yang berbeda ini. Dan yang terakhir tentu adalah hindari mengolok-olok. Ini di Al-Quran juga disebutkan gitu kan. Kita yang pertama tidak boleh mengolok-olok satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kemudian juga ada jangan menghina atau mencemooh, kemudian mengejek gitu ya Tuhan-Tuhan agama lain.
sesembahan agama lain. Kenapa? Karena bisa saja juga mereka membalas ejekan, cemoohan, pelecehan kepada sesembahan atau Tuhan kita yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan maksudnya. Jadi ini hindari mengolok-olok. Saya pikir inilah yang bisa disampaikan sebagai penjelasan dari materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.